siang semuanya. Kami dari kelompok 11, terdiri dari saya sendiri, Ade Fajria, dan teman saya Alia, akan membahas materi 13, yaitu teknik penyusunan proposal penelitian dan teknik penyusunan laporan proposal penelitian kualitatif. Dan saya akan membahas materi 1, yaitu teknik penyusunan proposal penelitian. Teknik penyusunan proposal penelitian terdiri dari A. Halaman judul. Nah, halaman judul ini memuat judul usulan penelitian. Dibuat singkat dan jelas, menggambarkan konsep dan topik dari penelitian. Nah, kemudian yang kedua ada jenis laporan. Ini dimaksud juga usulan dari penelitian. Yang ketiga, lambang institusi perguruan tinggi. Yang keempat, nama mahasiswa dan NIM. Yang kelima, nama jurusan. Yang keenam, nama program studi. Yang ketujuh, nama perguruan tinggi. Dan yang kedelapan, tahun pengajuan. Tahunnya ini ditulis di mana usulan penelitian diajukan. Nah, kemudian bagian B, yaitu halaman persetujuan. Halaman persetujuan memuat judul usulan penelitian, persetujuan dosen pembimbing beserta tanda tangan dan waktu persetujuan. Kemudian bagian yang C itu daftar isi, dan bagian yang D isi. Kemudian ada bagian bab 1 pendahuluan. Itu memuat 1 latar belakang masalah, 2 perumusan masalah, 3 batasan masalah. Batasan masalah ini isinya itu kayak topik, wilayah yang diteliti, sumber informasi, lokasi, dan waktu penelitian. Nah, kemudian yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Dan yang keenam, keaslian penelitian. Keaslian di sini untuk menelusuri dan mengidentifikasi penelitian terdahulu dengan topik penelitian yang dilakukannya. Nah, kemudian bagian bab 2 atau tinjauan pustaka memuat A. landasan teori, B. kerangka teori, C. kerangka konsep penelitian, dan D. hipotesis. Nah, kemudian bagian bab 3 yaitu metode penelitian, terdiri dari A. jenis penelitian, B. populasi dan sampel, C. lokasi dan waktu penelitian, D. variabel, dan E. definisi operasional. Ini maksudnya bagaimana variabel diukur dan alat ukurnya itu apa. Nah, kemudian bagian yang F, teknik pengumpulan datanya, seperti misalnya observasi, wawancara, angket, atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian bagian yang G itu ada instrumen penelitian. Yang H, teknik pengolahan data, dan I, metode analisis data, dan J itu ada keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud sini yaitu berupa kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian bagian daftar pustaka dan lampiran. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada teknik penulisan laporan penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada langkah-langkah penulisan laporan. Menurut Lincoln dan Guba tahun 1985, langkah-langkah penulisan laporan penelitian kualitatif meliputi 1. Menyusun materi data sehingga bahan-bahan itu secepatnya tersedia apabila diperlukan. 2. Penyusunan kerangka laporan. 3. Mengadakan uji silang antara indeks bahan data dengan kerangka yang baru ditulis. Lalu yang kedua ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan, yaitu ada gaya penulisan, cara penulisan, petunjuk umum penulisan. Lalu yang ketiga ada petunjuk penulisan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh peneliti kualitatif dalam menuliskan laporan penelitiannya adalah penulisan hendaknya dilakukan secara informal. Penulisan hendaklah tidak bersifat penafsiran atau evaluasi kecuali pada bagian yang mempersoalkan itu. Lalu ada penulis hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan, apalagi data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Lalu ada penulis hendaknya tetap menghormati janji untuk menjaga kerahasiaan. Penulis hendaknya tetap melaksanakan audit data. Lalu terakhir ada penulisan hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporannya dan bertekad untuk menyelesaikan laporan.
Baik, selanjutnya ada kerangka isi laporan. Format laporan penelitian biasanya sangat bergantung kepada penelitinya sendiri. Susunan kerangka format juga tergantung kepada luas dan sempitnya fokus penelitian. Kami mengambil contoh kerangka isi laporan dalam buku Tohrir, yaitu ada kata pengantar, persembahan, daftar gambar jika ada, daftar bagan atau ilustrasi jika ada, daftar tabel jika ada, daftar isi. Lalu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 acuan teori atau telaah kepustakaan, bab 3 metode penelitian, bab 4 penyajian dan analisa data, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan itu terdapat latar belakang, masalah atau fokus dan subfokus penelitian, dan ada tujuan, kegunaan, dan prospek penelitian. Lalu di bab 2, bagian ini isinya disesuaikan dengan fokus penelitian. Konsep-konsep teori sebagai acuan yang dikemukakan harus sesuai dengan fokus penelitian. Lalu dalam bab 3 itu berisi deskripsi latar penelitian. Deskripsi penelitian sebagai alat dan metode yang digunakan, tahap-tahap penelitian dan sampling dan cara pengumpulan data, teknik analisa data. Lalu bab 4 isinya itu ialah mencakup deskripsi penemuan, deskripsi hasil penelitian, dan analisa atau penafsiran data. Nah, dalam bab 5 kesimpulan dan rekomendasi yang dikemukakan pada bagian ini mencakupi apa sajakah penemuan penting, apakah ada penemuan penting, terus apa saja implikasi dari penemuan tersebut, apa dan kepada siapa saja rekomendasi ditujukan. Lalu ada daftar pustaka.